Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Ayatul Qurani, absen 27. Perkenalkan, nama saya Diana Tuzawa dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Rahel Mailawati Sanjaya, absen 24. Perkenalkan, nama saya Kirana Indrawan dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahra dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Naila Sila dari absen 20. Di video kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang berperan sebagai guru di SMK Farmasi Surabaya di bidang kefarmasian. Simak terus videonya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kami sudah bersama dengan narasumber. Kita akan berbincang-bincang seputar kefarmasian. Permisi Ibu Lina, kami dari kelompok 1 dari kelas 10B ingin bertanya-tanya tentang Ibu Lina ya, seputar kefarmasian. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahel dari kelas 10B dan mengenalkan saya Diana Tuzawa. Boleh diperkenalkan Ibu, nama Ibu siapa? Oke, silakan duduk dulu. Terima kasih. Iya. Nama saya Apoteker Herlina Ekawati, Sarjana Sains. Baik, cukup. Oke. Kita langsung menuju ke pertanyaan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perkembangan ilmu kefarmasian di Indonesia saat ini menurut Ibu? Oke. Kalau menurut saya ya, perkembangan ilmu kefarmasian di Indonesia itu luar biasa ya. Tapi kalau saya diizinkan, saya lebih meng-highlight untuk obat tradisional gitu ya. Nah, kalau di negara kita kan beda ya dengan negara lain, karena nggak semua negara lain itu punya obat tradisional gitu. Kalau mungkin Cina ada, India ada. Nah, tapi negara lain, negara Eropa belum tentu punya gitu loh. Nah, Indonesia punya. Nah, itu juga dikembangkan dengan baik di sini. Jadi kamu mengenal ada jamu, ada obat herbal terstandar, kemudian juga ada obat fitofarmaka gitu ya, yang mungkin di negara lain nggak ada. Itu kalau menurut saya luar biasa ya. Oke, itu. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, apa tantangan yang Ibu alami dalam mengajar kefarmasian? Gitu ya, tantangannya. Gini. Menurut saya tantangan terbesar itu adalah membangun kesadaran atau pemahaman kepada siswa gitu ya, bahwa farmasi itu ilmu yang sangat penting gitu. Jadi bukan sekedar menghafal ya, tapi harus memahami gitu ya, harus dipraktikumkan dengan baik. Kalau praktikum harus teliti dan sebagainya gitu ya. Jadi apa ya, ilmu yang sangat kompleks gitu tapi menarik gitu. Jadi itu yang tantangan yang selama ini saya rasakan ya. Jadi bukan sekedar hafalan yang kemudian harus dapat nilai sekian dan seterusnya. Jadi lebih dari itu saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan teknologi dalam dunia kefarmasian, misalnya digitalisasi, resep, atau farmasi klinis? Waduh, kalau tentang perkembangan teknologi saya selalu setuju ya, Jadi kalau tadi apa contohnya, digitalisasi, Resep ya? atau farmasi klinis? Oke, itu bagus. Ya, itu bagus ya. Yang pertama, itu bisa membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat, itu jelas ya Mbak ya. Yang kedua, itu juga penting. Jadi untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan resep itu juga bisa. Karena kan kalau dulu kan ya sampai sekarang sih ada yang dan dokter tuh menulisnya seperti itu gitu ya, ada tulisan cakarayam dokter itu. Nah, gitu. Itu kan pada kenyataannya kan seharusnya tidak seperti itu, tidak harus ada tulisan yang sulit terbaca. Nah, kalau dengan digitalisasi seperti ini, itu bisa diminimalkan sehingga juga minimal terjadi kesalahan pembacaan dalam resep. Nah, itu ya. Baik, pertanyaan yang keempat, apa peran utama Ibu sebagai guru kefarmasian? Apa ya? Kalau saya sih kalau saya guru ya, sebagai motivator dan juga fasilitator. Jadi kalau sebagai motivator jelas ya, memotivasi para siswa ya, bagaimana belajar yang baik dan sebagainya, praktikum yang baik, yang benar dan seterusnya. Jangan hanya mengandalkan sekedar menggugurkan kewajiban, kan begitu ya. Kemudian kalau sebagai fasilitator berarti saya harus transfer ilmu kan gitu, menyampaikan farmasi itu seperti apa dan seterusnya ya, seperti itu Mbak.
Baik, pertanyaan yang kelima, menurut Ibu, apa kesulitan yang sering dialami siswa dalam mempelajari kefarmasian? Kesulitan ya. Farmasi itu ilmu yang kompleks ya Mbak ya. Jadi bukan hanya ilmu resep, tapi farmasi kalau kita bicara keseluruhan itu banyak. Ada farmakognosi, ada farmakologi, kan begitu ya. Ada ilmu resep dan seterusnya, kan gitu. Baik Ibu, saya juga ingin bertanya, mengapa ketelitian itu sangat penting dalam bidang kefarmasian? Oh ya penting banget ya. Jadi apalagi kalau misalnya saya ambil contoh satu misalnya tentang obat ya. Obat itu adalah suatu produk yang sangat spesifik ya. Jadi spesifik dalam hal dosis, kemudian juga komposisinya, cara pembuatannya dan sebagainya. Bayangkan kalau misalnya kalian itu salah menimbang. Ya, jadi resepnya sekian miligram, kamu menimbangnya salah, kan begitu ya Mbak ya. Nah, itu sudah jelas tidak tepat dosis. Ya, kemudian juga misalnya salah mengambil bahan obat ketika meracik. Jadi, walaupun sediaan itu secara tampilan bagus, tapi kalau sudah salah, nggak ada artinya itu. Jadi, makanya harus teliti. Ya, harus teliti dan hati-hati. Itu seorang farmasis seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi oleh tenaga teknis kefarmasian di era transformasi digital kesehatan saat ini? Gitu ya, TTK ya. Nah, TTK atau tenaga teknis kefarmasian itu bukan hanya bekerja di bidang pelayanan ya, bisa juga di industri farmasi kan begitu ya. Nah, kalau menghadapi era yang seperti sekarang, jelas satu harus menguasai teknologi kan begitu. Jadi harus belajar, harus mau belajar, jadi nggak boleh ketinggalan, harus mengikuti perkembangan zaman intinya gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga nggak kalah pentingnya kalau misalnya TTK ini bekerja di bidang pelayanan, misalnya di apotek ya. Sekarang pasien itu sudah lebih kritis. Kenapa? Karena mereka itu pinter. Jadi nggak kalah dengan kalian buka-buka internet, ya kan? Jadi mereka baca-baca dan sebagainya. Nah kalau misalnya sebagai TTK itu juga nggak belajar, kalah dengan mereka. Ya, nanti diberi pertanyaan begitu bingung kan seperti itu. Jadi harus sama. Jadi belajar sepanjang hayat, Mbak. Tetap harus belajar. Ya, sehingga perkembangan zaman pasien itu tanya apa dan sebagainya kita bisa melayani dengan baik. Kenapa? Karena kita juga nggak tinggalin informasi. Ya, jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa motivasi terbesar Ibu dalam mengajar di bidang ini? Gitu ya. Saya sih karena saya mengajar di kelas 10 ya Mbak ya. Itu anak-anak yang sama sekali nggak kenal farmasi kan begitu ya. SMP kan nggak ada pelajaran itu, beda dengan matematika, kemudian apalagi bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, farmasi itu kan ilmu yang sama sekali baru untuk mereka gitu. Nah, kalau saya sih ingin mengenalkan farmasi gitu, bahwa farmasi itu penting untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ya, contoh yang paling gampang. Jadi ini hubungannya dengan kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kalian pusing misalnya gitu, ya, maka bisa pertolongan pertama apa? Misalnya minum obat, harus minum obat misalnya paracetamol kan gitu. Jadi bisa tanpa pertolongan dokter. Kalau untuk penyakit-penyakit yang ringan itu paling tidak untuk pertolongan pertama kalian bisa menggunakan obat yang ada di rumah gitu. Karena punya pengetahuan, punya ilmunya. Kalau begitu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan atau saran untuk siswa yang ingin berkarir di kefarmasian? Yang pertama itu harus mantap dulu ya, berkarir di farmasi. Jadi kalian ingin apa? Misalnya menjadi seorang apoteker ya, berarti tetap harus belajar dengan baik gitu. Jadi karena seorang farmasis itu bukan hanya perlu kemampuan teknis atau hard skill, tapi juga kemampuan non teknis atau soft skill. Hard skill itu contohnya apa? Ya berarti harus mampu meracik, ya, menimbang, mengukur, ya pokoknya dipraktekkan di lab itu loh, ya itu. Kalau yang soft skill itu harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, ya contohnya teliti, hati-hati. Nah itu, ya itu berarti kalau seorang farmasis ya berarti harus punya jiwa seperti itu. Nah itu antara lain ya Mbak ya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Menurut Ibu, apa yang harus dipersiapkan sejak sekarang oleh siswa? Nah itu relate dengan yang tadi ya Mbak ya. Nah berarti kalau memang jiwanya ingin jadi seorang farmasis ya nanti ya, berarti kan sudah punya cita-cita, wah tertarik bidang kefarmasian itu tadi harus dikembangkan tadi soft skill dan hard skillnya ya. Jadi
praktikum jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pokoknya aku mau gitu ya, tapi betul-betul dipahami gitu loh ya, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa harus ada ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga harus jujur, bertanggung jawab, jangan asal selesai gitu. Jadi mulai sekarang itu sudah dipersiapkan dengan baik ya, belajar dengan baik, bukan hanya sekedar hafalan tapi juga pemahaman ya. Nah, insya Allah kalau itu dilaksanakan nanti gampang. Yang penting juga harus mantap ya, harus mantap ya. Jadi ini saya ingin jadi seorang farmasis yang baik. Nah gitu ya. Kalau sudah punya cita-cita seperti itu, insya Allah nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Saya harus ngapain dan sebagainya. Jadi itu tadi, siapkan ya hard skill, soft skill. Tapi jangan lupa juga ya bahwa kita itu istilahnya ya, ada pengetahuan yang lainnya juga harus ini, bahwa kita itu bekerja untuk kesehatan ya, bukan hanya diri kita tapi juga membantu masyarakat, kan begitu ya, membantu masyarakat. Jadi jadilah seorang farmasis yang baik. Kalau memang ingin menjadi seorang tenaga teknis kefarmasian, nah maka jadilah TTK yang baik, belajar yang baik, kemudian melayani di apotek juga dengan baik, belajar komunikasi, belajar teknologi, bahasa Inggris misalnya itu juga penting, atau ini belajar menggunakan komputer gitu ya, itu dipelajari di sekolah, mulai sekarang sudah dipelajari, jadi nanti ketika diimplementasikan di masyarakat itu kalian tidak kesulitan ya, dan belajar sepanjang hayat gitu ya. Oke. Oke teman-teman, baik, terima kasih Bu Ina sudah kepada kami. Jadi adalah video wawancara bersama Bu Lina. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Nah guys, kalian udah lihat kan pesan dan saran dari narasumber kita, yaitu Ibu Herlina. Gimana? Kalian tertarik gak untuk masuk di bidang kefarmasian? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.